Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kompleksometri, khususnya untuk menentukan kesadaran air. Saya Giralu Chandra Waskita Nugraha, NIM 119.007 dari Politeknik Katolik Mangunwijaya. Ya, jadi pengertiannya adalah penentuan kadar ion logam berdasarkan reaksi pembentukan kompleks. Pada dasarnya itu pembentukan kompleks atau harus bisa membentuk kompleks. Namun banyak orang juga bilang kompleksometri adalah penentuan kadar ion logam berdasarkan reaksi pembentukan kompleks dengan menggunakan larutan standar dinatrium EDTA. Itu tidak salah ataupun tidak benar, namun kurang tepat. Karena pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih yang bisa menjadi larutan standar di kompleksometri ini. Lalu, penggunaannya juga sudah jarang karena ada alat bernama spektrofotometer. Ya, spektrofotometer itu alat yang dapat mendeteksi sangat akurat melebihi kompleksometri ini. Bahkan ada bahan-bahan logam yang tidak bisa di tes atau diuji dengan kompleksometri ini, namun bisa digunakan menggunakan spektrofotometer dan mendapatkan hasil yang sangat akurat. Jadi spektrofotometer ini lebih canggih daripada kompleksometri. Lalu selanjutnya ada kompleksometri. Ya, senyawa yang bisa membentuk kompleks disebut kompleksor. Tadi saya bilang tidak hanya EDTA saja. Nah, ini contoh-contoh yang bisa digunakan sebagai larutan standar. Ada EDTA ya, yang tadi saya bilang, atau etilen diamin tetraasetat. Lalu EGTA, etilen glikol tetraasetat, DCTA diaminosiklotetraasetat, dan NTA nitrit triasetat. Lalu mengapa banyak orang menganggap hanya bisa EDTA saja? Karena EDTA sendiri atau etilen diamin tetraasetat ini yang saya merahi itu senyawa yang paling stabil atau larutan standar yang paling stabil, di mana banyak bahan yang bisa diuji coba dengan EDTA dibandingkan dengan larutan standar yang lainnya seperti EGTA, DCTA, dan NTA. Lalu EDTA bisa dinamakan H4Y atau jika di reaksi itu ada logam ditambah H4Y, nah itu H4Y itu bisa dinamakan atau diistilahkan menjadi EDTA. Nah, EDTA ini susah larut dalam air. Namun jika dibuat garam EDTA menjadi mudah larut. Nah, garam EDTA ini biasanya dinamakan dengan Na2H2Y. Tadi kan kalau EDTA tok H4Y. Kalau ini jika sudah garam ditambah natrium jadi Na2H2Y. Praktikumnya yang pertama yaitu membuat 500 cc larutan standar di natrium EDTA atau garam tadi Na2H2Y sebanyak 0,05 molaritas. Lalu membuat 100 cc larutan standar primer CaCO3 0,05 untuk menstandarisasi EDTA. Lalu menstandarisasi EDTA lalu menentukan kesadaran air. Nah, yang pertama, membuat 500 cc larutan standar garam EDTA. Yang pertama yang dilakukan adalah menentukan kebutuhannya dengan cara memakai rumus molaritas sama dengan gram per pm kali 1000 per liter. Mengapa pakai molaritas? Karena pada kompleksometri untuk ini valensi tidak berpengaruh, jadi memakai molaritas saja. Lalu kita masukkan 0,05, yang kita cari adalah gramnya.
lalu PM-nya kita tahu 372,24 dikali 1000 per 500. Jadi 500 dapat dari 500 cc, yaitu aquadis yang kita lautkan nanti. Lalu kita ketemu sebanyak 9,306 gram. Setelah itu timbang sesuai kebutuhan dan lautkan dalam aquadis sampai batas dilaputakan. Ini flow sheet-nya. Yang pertama tadi itu menentukan, kita sudah tahu, lalu kita menimbang sebanyak 9,306 gram. Lalu kita larutkan, yaitu EDTA dimasukkan, lalu dimasukkan diberi aquadis ini sampai batas ini. Next. Ya, lalu kita membuat larutan standar primer CaCO3 sebanyak 0,05 M. Kita pakai rumus molaritas, karena sudah ada kadarnya kita tambahkan kadar. Jadi molaritas sama dengan gram kali kadar per PM kali 1000 per cc yang kita akan timbang, yaitu 100. Jadi kita masukkan 0,05, terus gram yang kita cari dikali kadarnya 0,99 dikali 1000, lalu kita dibagi dengan 100, 0,9 dikali 100. Lalu yang kita dapatkan adalah 0,5005 gram. Lalu kita menimbang sesuai kebutuhan dan larutkan CaCO3 dengan 2,5 HCl pekat yang diencerkan dengan 10 cc aquadis lalu dipanaskan. Lalu kita encerkan lagi hingga 50 cc. Jadi tadi sudah 10, kita tambahkan kurang lebih 40 cc. Lalu kita netralkan dengan ditetesi NH4OH dan lakmus merah, dimana ini penambahnya tetes demi tetes dari warna merah menjadi sedikit biru. Lalu kita pindahkan ke labu takar 100 ml dan diencerkan hingga batas. Lalu kita hitung molaritas CaCO3. Setelah itu, ini flow sheet-nya. Jadi kita menimbang 0,505, terus kita tambahkan HCl dan diencerkan lalu dipanaskan. Lalu kita tambahkan 40 lagi kan tadi untuk pengenceran ya. Terus kita tetesi tetes demi tetes jadi lakmus merah, kita tetesi dengan NH4OH yang dari merah jadi sedikit biru, berpindahkan ke labu, hitungnya sama M, terus diencerkan ke batas, lalu kita menghitung molaritas di 0,5005 yang kita sudah timbang tadi per 100 dikali 1000 per 100. Kita temu molaritasnya sama dengan 0,049. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu menstandarisasi larutan standar kita, yaitu EDTA. Dengan cara 10 cc larutan standar primer CaCO3 ditambahkan dengan 2 ml larutan buffer BH10, lalu kita tetesi dengan indikator EBT. Lalu titrasi dengan larutan standar EDTA hingga TAT yang warnanya dari merah anggur menjadi biru. Jadi ini harus benar-benar dari merah anggur menjadi biru murni. Kalau ada sedikit merahnya nggak boleh. Jadi harus tetap dititrasi hingga biru-biru. Ya, lalu kita catat volume, ulangi minimal 3 kali, lalu hitung molaritas EDTA. Nah, di sini mengapa kita pakai EBT? EBT sendiri adalah Echrome Black Tea yang awalnya warnanya biru. Jadi indikator ini harus indikator yang bisa membentuk kompleks dengan logam yang dititrasi. Nah, logam yang dititrasi kan nanti kita heksadahan, kalau di sini Ca. Lalu di sini juga ada larutan buffer 10 pH10. Mengapa harus pH10? Karena sebenarnya tergantung logam yang dititrasi. Karena ini Ca, jadi Ca itu netralnya pada 10. Dan itu ada rentang dari 8 sampai 10. Lalu mengapa kita ambil yang 10?
karena nanti pada saat titrasi itu akan cenderung ke asam, jadi turunnya itu setengah-setengah, dari 10, 9,5, 9. Nah kalau 8, yang kita ambil 8, jadi atau turun jadi 7,5 itu sudah dikatakan larutannya sudah rusak. Beda lagi dengan logam yang di transisi atau golongan B, itu hanya membutuhkan pH 4-6. Kalau memiliki yang bilox tinggi seperti Fe3+, Sn3+, itu pH yang dibutuhkan hanya 1-8. Ya itu hanya seputar pengetahuan tentang indikator dan juga larutan buffer ya. Jadi titrasi dengan EDTA, larutannya yaitu CaCO3 tadi diambil 10, terus kita tambah indikator, kita posisi buffer pH 10, lalu dari merah anggur hingga biru murni, benar-benar biru, tidak boleh ada merahnya. Kalau kita catat volume minimal 3 kali, lalu kita hitung molaritas EDTA. Ini hanya terus saja, dan tadi sudah saya jelaskan indikatornya mengapa, terus mengapa harus pH 10. Nah ini dari tabel yang kita temukan ini hanya permisalan saja. Jadi 10 mili standar primernya kita batasi dengan latar standar itu sebanyak 9,6, 9,8 dan 9,8, yang di rata-rata menjadi 9,73. Kalau menghitung molaritas EDTA jadi bukan memakai m gram zat uji tapi mol, karena kita pakainya molaritas. Kita sudah tahu molaritasnya 0,049 EDTA. Itu sorry, EDTA zat uji bukan EDTA tapi CaCO3. Jadi molaritas CaCO3 ini bukan EDTA. Kalau dikali 10 dibagi 9,73, kita ketemu jadi 0,0449 molar punya EDTA. Penentuan kesadaran air sudah stepnya keempat. Nah, penentuan kesadaran air sendiri itu sebenarnya berfungsi untuk apa? Jadi namanya sadah air itu, air sadah itu air yang mengandung garam. Air sadah itu lebih cenderung merugikan. Contohnya pada pabrik ada sebuah ketel. Nah kalau kita pakai air sadah, nah air sadah ini lama-lama akan mengerak pada pipa-pipa pada ketel, lalu akan merugikan pada pengusaha itu sendiri, dimana berpengaruh pada reaksi, dimana yang harusnya bisa masuk sebanyak 100 karena ada pengapuran atau air sadah ini menghambat, jadi yang keluar hanya 80, dimana air yang harus dididihkan 100 derajat Celcius, namun yang diterima oleh air hanya 80 derajat Celcius. Jadi itu menghambat atau merugikan, mengganggu. Nah kita menghitung ini untuk mengurangi air sadah ini. Nah air yang mengandung sadah itu apa aja? Air yang mengandung CaSO4 atau MgSO4, lalu MgCl2 atau CaCl2, lalu itu tadi yang SO4 dan Cl2 itu sadah total. Kalau CaHCO 2 kali atau MgHCO 3 kali itu adalah sadah sementara. Yang sadah sementara ini bisa dihilangkan dengan dipanaskan. Jadi kita pertama tuh harus mengetes misalnya air itu sadah tidak. Jadi kalau misalnya dari jernih ke keruh itu sadah sementaranya tinggi. Nanti kita bahas. Jadi ini kesadaran total 100 cc sampel air tambah 2 cc buffer tambah indikator EBT yang tadi kita sudah jelaskan, dari merah anggun jadi biru murni.
Lalu kita catat volume titrasi, kita ulangi minimal 3 kali, kita bisa menentukan kesadarannya ppm. Ini flowsheetnya. Jadi 100 cc sampel air dimasukkan gitu, lalu kita tambah. Jadi habis ini dimasukkan ke Erlenmeyer. Kita tambahkan indikator EBT, kita tambahkan 2 cc buffer BA10, dan kita lalu kita titrasi dari awalnya dari merah anggur menjadi biru murni, benar-benar murni, tidak boleh ada merah-merahnya. Lalu kita catat volume, kita ulangi 3 kali, kita menentukan kesadaran. Ini data tabelnya, volume sampel 100, kita temukan atas tanggal 13, 12, 13 dengan rata-rata 13,13. Perhitungan. Ini perhitungan sudah masuk ke ppm. Di mgrek zat uji sama dengan mgrek titran. MGR per BM kali V kali N, GR per 100 sama dengan kita tadi tahu 13,13 adalah rata-rata dikali 0,0449. Lalu kita sudah temukan MGR 58, tadi kita sudah hitung punya 58 gram. Lalu kita harus ubah ke gram. Kita masukkan rumusnya dari kesadaran total air, karena itu gram per 100 kali 1 juta ppm. 100 diambil dari kita volume yang kita tadi titrasi, 1 juta itu ketentuan. Jadi kita masukkan, kita sudah ketemu 589.537 ppm, yaitu parts per million, bagian, jadi 500 per 100 juta. Lalu penentuan kesadaran air yang kedua, itu kesadaran tetap. 100 cc sampel air dipanaskan hingga volume 70 cc. Lalu kita dinginkan dulu, kita tambahkan buffer B10, tambahkan indikator EBT, kita standarisasi dengan NDTA dari merah anggur menjadi biru murni lagi. Catat, ulangi, dan kita menentukan kesadarannya. Ini flowsheetnya. Tambahkan, jadi kita panaskan dulu, terus didinginkan, lalu tambahkan indikator. Oh iya, kita dipanaskan dari 100 hingga 70 cc ya. Lalu kita titrasi dengan EDTA, berubah jadi biru murni, kita catat, kita ulangi, tentukan kesadarannya. Data tabel, jadi yang kita volume yang kita hitungin 100, volume selanjutnya 4, 4,2, 4,1, rata-rata menjadi 4,1. Ini lakukan standar yang kita titrasi tadi. Lagi sama rumusnya GRPM kali V kali N. V nya cuma kita ganti 4,1 dikali N nya 0,0449. Kita tahu miligramnya, sudah tahu. Kita masukkan rumus sama, kita ketemu 184,094 per million, 184 per 1 juta. Nah, kalau kesadaran sementara ini gampang, karena kesadaran sementara itu akan hilang jika dipanaskan. Jadi kita bisa temukan kesadaran sementara itu dari kesadaran total tadi yang kita sudah hitung, 589 dikurangi kesadaran tetap. Ini rumusnya, kesadaran total dikurangi kesadaran tetap. Kesadaran total tadi sudah ketemu 589 dikurangi 184,09. Jadi kita ketemu 405,447 parts per million atau per 1 juta. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira Anda Waskita Nugraha dari Politeknik Katolik Mangunjaya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Kebanyakan informasinya sudah benar. Terima kasih.